Kita semua pasti tahu antibiotik kan? Obat yang sering dianggap dewa karena bisa menyembuhkan berbagai macam infeksi. Tapi, tahu nggak sih kalau obat sehebat ini ternyata juga sangat rapuh? Setiap kali kita menggunakannya, kita sebenarnya beresiko membuatnya jadi kurang ampuh di masa depan. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas kenapa pakai antibiotik itu harus bijak, dan gimana peran kecil kita semua ternyata jadi kunci dalam pertarungan melawan kuman super. Oke, kita mulai dengan angka yang jujur aja bikin merinding. Setiap tahun ada sekitar 700.000 orang meninggal. Bukan karena penyakit yang aneh-aneh, tapi karena infeksi yang harusnya bisa diobati, obatnya udah nggak mempan lagi. Ini bukan angka main-main, ini adalah realita dari apa yang disebut resistansi antimikroba. Jadi, apa sih sebenarnya resistensi antimikroba atau AMR itu? Gampangnya gini deh, bayangin mikroorganisme kayak bakteri itu bisa belajar. Mereka beradaptasi, berevolusi, sampai akhirnya mereka punya tameng atau jurus buat melawan obat-obatan yang kita pakai untuk membasmi mereka. Atau kalau mau lebih gampang lagi, kuman-kuman itu jadi makin pinter dan kuat. Mereka berubah jadi kuman super atau superbugs. Dan ini bukan cerita fiksi ilmiah ya, ini adalah tantangan kesehatan global yang sangat nyata dan mendesak. Oke, masalahnya kedengaran seram banget kan? Tapi tenang, dunia nggak tinggal diam kok. Menghadapi ancaman ini ada rencana global yang disusun buat melawan balik. Dan pertarungan ini nggak cuma terjadi di laboratorium para ilmuwan, tapi juga di rumah sakit, klinik, bahkan sampai di rumah kita masing-masing. Senjata utama kita dalam perang ini namanya penata gunaan antimikroba. Mungkin istilahnya terdengar sedikit teknis ya, tapi konsep di baliknya sebenarnya sangat penting untuk kita pahami bersama. Ini adalah strategi inti yang dipakai di seluruh dunia. Nah, penatagunaan antimikroba itu bukan sekedar soal, ayo kurangi pemakaian antibiotik. Bukan, ini jauh lebih cerdas dari itu. Ini adalah program terpadu untuk memastikan setiap antibiotik yang diresepkan itu benar-benar tepat guna, tepat pasien, tepat dosis, dan tepat durasi. Tujuannya cuma satu, hasil terbaik untuk pasien dengan resiko resistansi sekecil mungkin. Tujuannya pun jelas banget. Yang pertama dan utama, tentu saja, supaya pasien cepat sembuh. Tapi selain itu, juga untuk mengerem laju resistensi bakteri, mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut, dan bahkan mengurangi efek samping yang nggak kita inginkan dari penggunaan antibiotik itu sendiri. Nah, untuk memandu strategi ini, WHO bahkan menciptakan sistem klasifikasi yang keren, namanya AWRE. Jadi antibiotik itu dibagi 3. Excess itu ibaratnya pasukan utama, obat lini pertama. Watch itu pasukan khusus, harus dipakai dengan hati-hati. Dan reserve, nah ini senjata pamungkas, pilihan terakhir untuk kasus paling parah. Tujuannya agar sebagian besar antibiotik yang kita gunakan berasal dari kelompok ekses yang aman. Oke, itu tadi gambaran besarnya. Sekarang mari kita fokus ke bagian yang paling penting, peran Anda sebagai pasien. Anggap saja ini misi pribadi Anda, karena setiap langkah yang Anda ambil punya dampak yang luar biasa besar. Ada 5 aturan cerdas yang perlu kita pegang. Kelima aturan ini sederhana banget tapi sangat krusial. Pertama, cuma pakai antibiotik kalau ada resep dokter. Kedua, minumnya harus sesuai petunjuk. Ketiga, dan ini penting, habiskan. Keempat, jangan pernah berbagi dengan orang lain. Dan kelima, kenali efek sampingnya. Yuk kita bahas satu persatu. Aturan pertama, ini dasar banget. Sering kan kita batuk, pilek, terus langsung mikir butuh antibiotik. Padahal, sebagian besar batuk pilek itu disebabkan oleh virus. Antibiotik itu cuma mempan buat bakteri. Kalau diminum untuk infeksi virus, ya percuma. Malah cuma nambah risiko resistensi. Biarkan dokter yang menentukan. Aturan kedua, soal kepatuhan. Kalau dokter bilang minum 3 kali sehari, itu artinya setiap 8 jam. Kenapa? Biar kadar obat di dalam tubuh kita tetap stabil dan cukup tinggi untuk terus-terusan menyerang bakteri. Kalau minumnya bolong-bolong, kita sama saja kasih kesempatan buat bakteri untuk bernapas dan bangkit lagi. Nah, ini kesalahan yang paling sering terjadi. Baru minum 2 atau 3 hari, badan sudah enakan, terus obatnya dihentikan. Jangan, itu bahaya banget. Merasa lebih baik itu artinya bakteri yang lemah sudah mati. Tapi bakteri yang paling kuat, jagoannya, itu masih ada. Kalau kita berhenti minum obat, kita sama aja membiarkan si jagoan ini hidup, berkembang biak, dan bahkan menyebarkan ilmu kebalnya ke bakteri lain. Aturan keempat, jangan pernah jadi dokter dadakan buat teman atau keluarga. Antibiotik sisa jangan pernah dikasih ke orang lain, meskipun gejalanya mirip. Resep itu personal, dirancang khusus untuk jenis bakteri dan kondisi tubuh Anda. Kalau dikasih ke orang lain, bisa jadi salah obat, nggak efektif, atau malah berbahaya.
Jadi kenapa sih kelima aturan tadi itu krusial banget? Apa yang sebenarnya terjadi kalau kita mengabaikannya? Grafik ini menunjukkan dengan jelas. Pendorong utama resistansi bakteri itu ya perilaku-perilaku yang bisa kita kontrol. Penggunaan berlebihan saat nggak perlu, penggunaan yang salah, dosis atau waktunya, dan yang paling sering kita lakukan, nggak menghabiskan obat sampai tuntas. Setiap kali hal ini terjadi, kita secara nggak sadar sedang melatih bakteri jadi lebih kuat. Selain cara penggunaan yang benar, kita sebagai pasien juga harus cerdas dalam mengenali potensi efek samping. Ini penting biar kita tahu kapan harus waspada dan kapan harus tenang. Penting banget untuk bisa membedakan mana efek samping yang umum terjadi, kayak mual atau diare ringan, dengan reaksi alergi yang serius. Tanda-tanda bahayanya itu kalau muncul ruam atau biduran di sekujur tubuh, gatal-gatal hebat, apalagi sampai sulit bernapas atau bengkak di area wajah. Itu butuh perhatian segera. Jadi aturannya simpel. Kalau efek sampingnya tergolong umum, jangan langsung hentikan obatnya, tapi konsultasikan ke dokter. Tapi, kalau yang muncul adalah tanda-tanda alergi serius, segera hentikan minum obatnya dan langsung cari pertolongan medis darurat. Jangan ditunda. Pada akhirnya, masa depan antibiotik itu nggak cuma ditentukan oleh ilmuwan di laboratorium atau dokter di rumah sakit. Pilihan itu ada di tangan kita semua setiap kali kita memegang resep di tangan kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Setiap keputusan yang kita buat tentang cara kita minum antibiotik adalah bagian dari perjuangan global untuk menjaga agar obat penyelamat nyawa ini tetap ampuh. Jadi, ini dia rangkumannya. Anggap antibiotik itu sebagai sumber daya yang sangat berharga dan terbatas. Selalu gunakan di bawah arahan dokter, ingat menghabiskan resep itu sama pentingnya dengan memulainya. Dan yang terpenting, tindakan bertanggung jawab kita hari ini adalah hadiah terbaik untuk kesehatan kita, keluarga kita, dan generasi yang akan datang. Pertanyaan terakhir ini bukan untuk saya jawab, tapi untuk kita renungkan bareng-bareng. Aset berharga ini ada di tangan kita. Jadi, bagaimana kita semua, sebagai individu dan sebagai masyarakat, akan bekerja sama untuk memastikan keajaiban medis ini tetap ada untuk anak cucu kita? Jawabannya ada di setiap pilihan yang kita buat. Terima kasih sudah menyimak.